Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan Maret ini, Yahweh masih tetap menjagai kita, dan saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah, dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami bersyukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, perlindunganmu dalam hidup kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1-7 yang berbunyi demikian. Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim. Dan dia bertanya kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa engkau tidak boleh makan buah-buah dari semua pohon yang terdapat dalam taman itu? Dan wanita itu menjawab ular itu, kami boleh memakan semua buah dari pohon-pohon yang ada di taman ini, kecuali dari buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Elohim telah berfirman, engkau tidak boleh makan atau menyentuhnya, karena engkau akan mati. Namun ular itu berkata kepada wanita itu, kamu sekali-kali tidak akan mati, karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan, dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikan kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Dan terbukalah mata mereka keduanya, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kalau kita perhatikan di sini bagaimana ditegaskan bahwa Adam dan Hawa di Taman Eden dengan tenang, dengan damai. Tapi iblis tidak suka dengan kedamaian di Taman Eden itu, maka iblis memakai ular untuk menggoda Adam dan Hawa. Hari ini saya berikan temanya, jangan tertipu dengan iblis. Sekali lagi, jangan tertipu dengan iblis. Iblis itu paling tidak suka melihat orang yang tenang, yang damai, yang sehat, dan iblis senang kalau manusia itu gelisah, takut, bimbang, dan juga ribut satu dengan yang lain. Dan kita ingat ketika seorang yang bernama Ayub, seorang yang saleh, jujur, benar, tidak ada perbuatan yang bertentangan dengan firman Yahweh, maka iblis mencoba untuk mempengaruhi Yahweh agar Ayub itu menyangkal Yahweh kalau nggak punya harta, nggak punya anak. Maka Yahweh katakan, aku izinkan engkau mengganggu dia. Hari itu Ayub kehilangan harta semua, kehilangan anak semuanya. Dan itu adalah tipu daya daripada si iblis supaya Ayub imannya goyah. Dan kita harus pelajari apa saja tipu daya daripada si iblis itu. Yang pertama-tama yaitu memutarbalikkan firman Yahweh. Seperti kita lihat tadi, dia pertama menjebak Hawa itu. Bukankah Yahweh berfirman bahwa semua buah pohon dalam taman ini enggak boleh kau makan buahnya? Padahal semua buah pohon dalam taman boleh dimakan dengan bebas, kecuali yang di tengah taman. Dia menjebak Hawa itu. Dan yang kedua, apalagi jebakannya, Hawa mengatakan kalau kami makan buah pohon yang di tengah taman itu kami akan mati. Iblis berkata, kalau kamu makan buah pohon itu kau bukan mati, tapi kau sama seperti Yahweh itu. Di jebakan kedua inilah Hawa terjebak, sehingga Hawa memakan buah pohon yang dilarang oleh Yahweh itu.
Jadi hati-hati, di zaman akhir ini iblis berbagai cara menjebak manusia supaya manusia itu tidak percaya kepada kebenaran firman Yahweh, meragukan firman Yahweh itu. Yang kedua, apalagi yang iblis bikin cobaan atau tipu dayanya, tipu yang kedua adalah iblis membuat manusia lebih mengutamakan hal jasmani daripada hal rohani. Bagaimana kita ingat pencobaan daripada Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini ada beberapa poin, yaitu lebih mengutamakan hal jasmani daripada hal rohani. Bagaimana iblis mengatakan, obah batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus katakan manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi di zaman sekarang ini orang lebih mengutamakan hal-hal jasmani daripada rohani. Lebih duluan bekerja belajar daripada doa dan baca firman. Itu tipu daya si iblis. Yang ketiga, lebih memaksakan kehendak iblis daripada kehendak Yahweh. Itu di dalam Matius pasal yang keempat ayat 5-7, bagaimana kamu naik ke bubungan bait suci, jatuhkan dirimu, maka ada malaikat menopang engkau. Itu sama dengan bunuh diri. Jadi sekarang ini banyak orang memaksakan apa yang dia mau, bukan apa yang Yahweh mau. Bagaimana ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dalam Matius 26 ayat 39, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini, tetapi bukan kehendak yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Di zaman sekarang ini, orang lebih mengutamakan hal-hal yang jasmani itu, ya, daripada hal yang rohani. Yang ketiga, lebih mengutamakan kehendak diri sendiri daripada kehendak Yahweh. Itu yang saya sudah singgung barusan. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kehendak Bapa yang jadi. Di dalam doa Bapa kami juga diajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan jadilah kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. Kehendak Bapa yang perlu kita ikuti, bukan kehendak kita. Jadi, poin pertama tadi memutarbalikkan firman, yang kedua lebih mengutamakan hal jasmani daripada yang rohani, yang ketiga lebih memaksakan kehendak iblis daripada kehendak Yahweh. Nah, ini kita lihat bagaimana iblis mengatakan, kamu sembah aku, maka kuberikan itu semua. Sekarang orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berkat, mau berkat halal, mau berkat haram, yang penting dapat berkat. Jadi pikiran orang tidak berpikir gini, kalau aku melakukan kejahatan, korupsi, menipu, kalau aku tertangkap, terus aku mati dalam keadaan tertipu, menipu, maka aku pasti masuk neraka. Tidak ada pikiran orang sekarang. Yang penting gua dapat duit. Mau dengan cara halal yang benar, yang penting dapat duit. Itu cara iblis menipu engkau, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berkat. Maka engkau harus berhati-hati. Jangan tertipu dengan iblis. Jika engkau tahu pekerjaanmu itu bertentangan dengan firman Yahweh, stop, hentikan pekerjaanmu itu. Lebih baik engkau kerjaan yang susah, menderita, berkatnya sedikit, tapi berkenan kepada Yahweh, daripada engkau kerjakan pekerjaanmu itu bertentangan dengan firman Yahweh. Ya, sebagai contoh menjual uang, judi, ya, dan segala macam, menyogok, disogok, itu pekerjaan yang tidak benar. Jangan engkau menghalalkan segala cara, karena itu tipu daya daripada si iblis. Dalam Matius pasal 4 ayat 8-11. Jadi jangan sampai kita tertipu. Yang berikutnya, apalagi tipu daya daripada si iblis, yaitu meragukan kuasa Yahweh. Yaitu pada 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 28-35, bagaimana ya seorang raja, ya, yang raja mengatakan bahwa dia akan tidak ada yang bisa melawan dia.
yang Yahweh manapun tidak bisa melawan dia. Maka kita tahu seorang yang berkata, kami tidak mau mempercayai perkataan daripada orang itu, tapi kami lebih mempercayai firman Yahweh. Jangan engkau lebih percaya kepada firman Yahweh, kata utusan raja itu, karena Raja Babel itu akan menghancurkan daerah ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan siapapun dari tangan Raja Babel itu. Tetapi mereka tetap, Raja Hizkia berkata, kami tetap berpegang kepada janji Yahweh itu. Jadi, di akhir zaman ini, bagaimana iblis membuat pikiran manusia seolah-olah cara yang dipakai manusia itulah yang bisa mengatasi masalah hidupnya, maka orang tidak lagi mengandalkan kuasa Yahweh melalui doa dan puasa, membaca merenungkan firman Yahweh. Tidak, dia berusaha dengan cara ini, cara itu, mengatasi ekonominya dengan berbagai bisnis dan segala macam. Tapi pada ujungnya adalah gagal. Karena apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan diri sendiri. Dan apa yang dikerjakannya tidak akan menghasilkan, dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai 6. Jadi jangan engkau meragukan kuasa Yahweh. Yang terakhir, lebih mengutamakan makan, minum, dan pakaian daripada persekutuan dengan Yahweh. Bagaimana kita ingat di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 34 itu, jangan kau khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Makan, minum, dan pakai. Gara-gara makan, minum, dan pakaian, sekarang orang tidak ada waktu doa, tidak ada baca firman, tidak ada waktu beribadah, karena lebih mengutamakan makan, minum, pakaian. Lebih mengutamakan pelajaran, lebih mengutamakan usaha. Bangun pagi tidak doa, hanya bangun cepat-cepat pergi ke tempat usaha, cepat-cepat buka warung, cepat-cepat pergi ke kampus, ke sekolah, tanpa doa, tanpa baca firman. Itu tipu daya daripada si iblis. Senang dia kalau engkau bangun pagi tanpa doa, tanpa baca firman. Sangat senang iblis. Karena apa? Engkau tidak mengutamakan Yahweh itu. Orang yang tidak mengutamakan Yahweh, tunggu tanggal mainnya pasti hancur. Yang masih mengandalkan Yahweh saja kadang-kadang masih bisa goyah, apalagi tidak mengandalkan Yahweh, pasti hancur. Dan itu target daripada iblis. Oleh karena itu, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang dapat ditelannya. Tapi firman Yahweh katakan, lawan iblis itu. Maka mulai sekarang lawan iblis itu, apapun tipu dayanya, memutarbalikkan firman, membuat engkau lebih mengutamakan hal jasmani daripada rohani, tolak itu. Bangun pagi engkau lebih baik doa dulu, baca firman, renungkan penyembahan, engkau pasti berkemenangan menghadapi segala keadaan hidup yang sekarang ini. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kembali mengingatkan kami supaya kami menang melawan segala tipu daya daripada si iblis. Di akhir zaman ini semakin gencar iblis membuat serangan supaya iman kami goyah, supaya iman kami luntur menghadapi keadaan zaman ini. Tapi kami percaya kami lebih mengutamakan Engkau dalam hidup kami, mengandalkan kuasa-Mu, karena kuasa Yahweh tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami percaya kepada otoritas Yeshua HaMashiach yang punya otoritas di surga dan di bumi, yang telah menebus kami, yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu, dan Engkau juga menjagai kami, menguatkan, meneguhkan iman kami. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, baik pemuda, remaja, anak-anak, supaya imannya teguh, tidak tertipu dengan tipu daya daripada si iblis. Berkati gereja-Mu semua, berkati hamba-hamba-Mu, persatukan semua, berkati bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.